Oke, kembali lagi di channel ini. Kita coba lanjutkan lagi materi kita tentang React, di mana di sini kita akan mempelajari soal props. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang komponen dan juga dynamic value. Nah, di video kali ini saya coba untuk membahas fokusnya ke dalam props. Nah, di dalam React itu ada yang dinamakan props. Props sendiri itu adalah singkatan dari properties, di mana props ini digunakan untuk mengirim data dari suatu komponen ke komponen lainnya. Dan props berfungsi sebagai mekanisme kita untuk menyampaikan informasi dan konfigurasi dari komponen induk ke komponen anak, atau biasa kita sebut juga dengan parent to child kayak gitu ya. Jadi nanti konsepnya adalah kita melemparkan data dari komponen parent ke komponen child-nya. Nanti kita coba untuk bahas lagi lebih lanjut di bagian kodenya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang penting untuk diketahui tentang props. Jadi yang pertama itu adalah pengiriman data, di mana props memungkinkan kita untuk mengirim data dari komponen induk atau komponen parent ke komponen anak. Misalnya, kita dapat mengirimkan teks, angka, objek, atau bahkan fungsi sebagai props. Jadi ada banyak ya yang bisa kita lempar datanya menggunakan props. Yang kedua itu adalah komponen yang reusable, di mana dengan menggunakan props kita bisa membuat komponen yang lebih fleksibel dan dapat digunakan kembali. Jadi komponen yang sama bisa digunakan dengan data yang berbeda berdasarkan props yang diterima. Jadi nanti datanya itu tidak wajib satu gitu lah. Ibaratnya kita bisa menggunakan banyak data untuk props ini gitu ya. Yang ketiga itu adalah read only. Props itu bersifat read only, berarti bahwa komponen child tidak bisa atau tidak boleh mengubah props yang diterima. Jadi karena props yang diterima itu berupa nilai, itu bukan berarti kita bisa mengubah nilai tersebut di dalam komponen child. Jika kita ingin merubah atau ada perubahan yang perlu dilakukan, maka kita harus melakukan perubahan tersebut di dalam komponen induk dan kemudian dikirimkan kembali sebagai props. Jadi semua perubahan yang ada itu hanya bisa di komponen parent atau komponen induk. Yang keempat itu adalah deklarasi props gitu ya. Props dideklarasikan dengan menambahkan atribut pada komponen saat di render. Nah, nanti akan saya coba untuk berikan demonya lah ya untuk bagaimana cara menggunakan props. Cuman di sini ada dua lagi yang perlu kita tahu. Yang kelima itu adalah akses props di komponen, di mana di dalam komponen anak props bisa diakses melalui this.props untuk komponen kelas atau sebagai parameter di fungsi komponen untuk komponen fungsi. Jadi ada dua cara kita untuk mengakses props, itu bisa menggunakan komponen kelas atau kelas komponen, atau kita bisa menggunakan function komponen gitu ya. Yang terakhir itu adalah validasi props. Jadi React itu menyediakan fitur untuk melakukan validasi menggunakan prop types. Jadi kita bisa memvalidasi jenis dan keharusan props yang akan kita terima dari komponen induk kayak gitu. Nah, ini akan membantu kita dalam proses pengembangan, di mana dengan menggunakan dan memberikan peringatan jika props yang kita terima atau yang diteruskan itu tidak sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa memberikan validasi. Nah, mungkin untuk materinya itu doang ya. Jadi kita coba lanjut lagi ke pemrogramannya, di mana ini adalah kode kita sebelumnya. Jadi saya ada coba buat untuk dynamic value, ini kita hapus aja semua. Oke, kita bikin kayak gini. Jadi ini dihapus. Karena hari ini kita akan belajar tentang props gitu ya, atau tadi apa? Properties. Good. Properties. Nah, kita coba jalanin dulu ya npm start untuk project kita. Jadi oke, katanya tidak bisa missing start. Oh, oke. Kemarin kalau nggak salah kita ubah ya, namanya sekarang jadinya jalan. Bisa nggak ya npm jalan? Set. Oke, kita kalau misalnya kita tidak menggunakan default gitu ya teman-teman, karena default dari React itu start, jadi kita tidak bisa langsung menggunakan npm jalan, tapi harus menggunakan run seperti ini. Jadi npm run jalan.
Ini seharusnya salah ya, saya coba ganti dari sini bentar. Nah ini udah bisa jalan, maksudnya tidak ini ya, best practice-nya itu tetap menggunakan, start gitu ya. Ini saya ganti lagi menjadi start. Nah, ini kalau pakai start kita bisa langsung aja npm start kayak gini. Karena dia bawaan dari React. Jadi, dikasih apa ya, dikasih, eee, ini ya, dia dikasih kemudahan lah ya. Sampai lupa namanya apa itu ya. Apa ya maksudnya itu ya? Oke, ini ternyata udah jalan ya, dia memang kosong aja. Jadi, di sini kita coba untuk membuat sebuah, props gitu ya. Tadi, di bagian definisi itu sorry, di bagian sesuatu yang perlu kita pahami tentang props itu, katanya props itu bisa di dalam kelas komponen atau function component. Nah, di sini saya coba untuk memberikan dengan function component, di mana kita bisa taruh di dalam parameter. Jadi katanya di sini sebagai parameter ya. Oke, di sini saya berikan props kayak gini. Nah, nanti kita bisa mengambil nilai props ini, kita taruh di sini. Misal kita taruh H1 gitu ya. Terus kita apa namanya? Tuliskan seperti ini. Misal props the title sama dengan apa, atau mungkin nggak usah pakai title dulu boleh. Langsung aja props kayak gini. Maka kita bisa nanti mendapatkan H1 nilai dari props kita. Caranya adalah dengan memanggil si, props-nya. Jadi kan kalau di sini katanya sorry komponen ya, kok props mulu jadinya nih. Oke, di sini kan dibilang adalah pengiriman data, di mana props mungkin kita mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Nah, app.js itu sebagai komponen induk, oke? Ini adalah komponen induk. Nah, komponen anaknya adalah main.jsx. Di mana main.jsx ini kita akses di, komponen induk. Ingat, ini adalah komponen induk. Ini adalah komponen induk. Oke, yang main.js ini adalah komponen anak kayak gitu atau child and parent. Nah, di sini kita bisa panggil main.js x kayak gitu ya. Baru kita kasih props kayak gini. Jadi, misal kita kasih Diki kayak gitu kan. Nah, nanti di bagian, JSX kita ketika kita lihat di sini, maka katanya adalah error gitu ya, ternyata error. Entar kita coba cek dulu, mana tadi errornya? Kita lihat di bagian inspect, ketika kita cek di sini pasti ada error. Oke, object are not valid. Jadi cara, memberikan objeknya itu adalah dengan cara kita panggil si, dot title ya kayak tadi ya, yang dibantu sama black box, terus ini kita ganti jadi title. Kayak gini. Nah, jadi itu ya untuk melempar nilai dari, komponen induk ke komponen, anak kayak gitu menggunakan konsep props, di mana props yang kita terima itu adalah nilai daripada, yang ada di komponen induk. Nah, kalau misalnya kita coba untuk mengubah, misal di sini saya bikin gitu ya, const, ubah sama dengan props dot, apa sorry, bentar. Bisa nggak kalau misalnya bentar. Oke, misal kalau kita buat props dot title kayak gitu kan, terus sama dengan apa tadi, misal kita bikin jadi Diki kayak gitu ya. Sorry, jangan Diki dong. Kalau Diki ntar Diki lagi ya. Fernando and then oke, kita coba cek hasilnya seperti apa. Nah, katanya adalah, di sini kita coba baca, uncov type error cannot assign to read only property title of object. Jadi dia tidak bisa kita, ubah gitu ya. Kalau misalnya dia adalah sebuah props, dia tidak bisa kita ubah karena dia itu jadinya adalah read only sesuai dengan yang tadi kita udah, pelajari ya di sini ya. Dia adalah read only. Jadi props itu bersifat read only. Nah, props dideklarasikan dengan menambahkan atribut pada komponen saat dirender. Nah, yang dinamakan saat ini saya balikin dulu ya bentar. Jelasin satu-satu. Nah, ini set. Nah, yang dinamakan, pemberian atribut saat,
komponen itu di-render adalah di sini. Jadi, ini kan ibaratnya main ini adalah sebuah komponen gitu ya. Main adalah sebuah komponen child atau, anak gitu ya. Di mana kita bisa memberikan sebuah atribut. Jadi, title di sini itu disebut sebagai atribut. Title di sini disebut sebagai atribut. Oke, jadi, sama kayak class name. Class name ini adalah atribut. Title di sini pun adalah atribut. That's why kita, memanggil atribut pada saat di-render gitu ya. Jadi nanti atribut yang kita lempar di sini, itu akan masuk ke sini. Kayak gitu. Nah, terus tadi apa lagi tuh? Validasi props. Jadi di sini pun kita bisa memberikan validasi gitu ya ke ibaratnya tuh, kayak, memberikan, ini ya, kayak secure lah ya, soal data yang harus kita terima. Nah, caranya kayak gimana? Caranya itu adalah pertama, kita harus import dulu yang namanya, prop types gitu ya. Di sini saya bikin satu variabel namanya prop types dari gitu ya. Set, kayaknya nggak perlu, langsung aja prop types kayak gini. Nah, prop types yang saya udah, panggil itu baru kita buat satu buah, ini ya, satu buah fungsi gitulah ya. Jadi di situ kan ada main. Jadi ini saya coba matiin dulu bentar. Main, dot prop types kayak gini. Wait, prop types. Oke, ini kayaknya boleh huruf besar nggak? Kita coba tes dulu ya. Kayak gini, and then kita coba bikin let's say title, prop type string is required kayak gitu ya. Jadi, kita bikin bisa ya. Kita bikin validasi bahwa yang kita terima title itu wajib adalah string kayak gitu. Jadi nanti, ketika kita mengirimkan nilainya itu bukan string atau mungkin kita kirim nilainya itu adalah ini ya, angka gitu ya, 1 atau 2 gitu ya. Kita coba cek di sini, apakah dia akan ada error. Nah, di sini akan diberikan warning di mana, prop type kita, itu adalah number. Padahal yang kita minta itu adalah string, katanya expected string. Mungkin di sini tidak ada masalah ya, tapi ternyata diberikan sebuah, validasi ya di konsol. Karena memang nanti, dia berada di konsol. Nah, ini tidak hanya satu ya, kita bisa memberikan banyak, ini ya, banyak, prop types gitulah ya, untuk validasi prop-prop yang akan kita terima. Let's say tadi ya, title-nya itu kita mungkin, balikin lagi jadi Ricky kayak gitu. Nanti di sini pasti sudah hilang untuk ininya, error-nya. Namun mungkin kita mau tambahin gitu ya, misal di situ saya mau, panggil 2 props gitu kan. Oke, ini saya coba untuk kasih misal umur gitu ya, umur. Di sini prop types dot let's say number kayak gitu. Apa nih? Prop, oke, mulai ya. Kayak gini. And then saya panggil di sini main, di sini number, and then kita lempar nilai number jadi 10. Macam ni. Oke. Katanya adalah title is marked as required in main, but alright. So kita harus taruh semuanya di sini ya teman-teman. Sorry. Number 10 kayak gitu ya. And then di sini itu props angka dari parent. Kayak gini baru kita panggil di sini. Oke. Dapat ya, nilainya adalah 10. Nah, kayak gitu. Jadi nanti, kita bisa berikan yang namanya validasi lah ya untuk, setiap props yang kita terima. Mungkin itu aja sih untuk video kita kali ini. Di next video seharusnya kita akan membahas tentang state management.
tapi lebih ke use state-nya dulu aja sih. Jadi yang simpel-simpel aja. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Terima kasih dan jangan lupa untuk terus belajar.